Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada malam hari ini? Baik, kita ketemu lagi pada malam yang penuh berkah ini. Pertama-tama marilah kita berdoa sebelum memulai pelajaran fikih kali ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadi pada materi kali ini kita akan belajar terkait dengan fikih. Fikih itu apa? Fikih adalah sebuah syariat untuk menjalankan suatu ibadah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita masuk pada bab salat. Ada berapa salat yang wajib? 5. Ada 5. Yang pertama salat Yang pertama salat subuh. Masa nggak fokus? Yang pertama sholat subuh. Subuh ada berapa rakaat? 2. Udah hafal kunut? Sudah? Beneran? Tak tes ya? Nggih, buat. Oke, tadi terima kasih telah membaca surat kunut. Ternyata sudah hafal semua. Jadi kita akan masuk pertama, yaitu untuk siapa sholat itu? Ya. Untuk orang Muslim. Jadi ada 3 pembagian, saya jelaskan di sini. Yang pertama yang namanya ada syarat sholat, ada rukun sama ada sunnah dan batalnya Syarat itu apa? Tahu syarat? Syarat yang diketahui? Ada yang pernah dengar syarat? Syarat aku punya pacar itu apa? Harusan? Enggak. Ya, pertama syarat itu adalah sebelum melakukan suatu pekerjaan, ya. Syarat puasa sebelum melakukan puasa. Syarat sholat sebelum melakukan sholat. Berarti syarat sholat di sini dilakukan sebelum sholat. Ada berapa syarat sholat? Ada yang tahu? Ada yang pernah belajar? Belum. Di SMP nggak diajarin? SMP apa SMA ini? SMP, ya. Jadi syarat sholat itu yang secara umum ada 5. Yang pertama adalah, boleh dicatat. Yang pertama adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang pertama suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kalau dalam bahasa Arabnya at-taharatu minal hadasil akbari wal asghari. Hadas itu apa? Hadas sama najis. Beda ini. Hadas sama najis. Kalau hadas itu apa? Hadas itu yang melekat pada diri kita. Kalau najis itu yang tidak melekat pada diri kita. Contohnya hadas, misalkan kita kencing, itu namanya hadas. Kita BAB maaf, itu hadas. Paham tuh ya? Kalau namanya najis itu yang tidak melekat dalam diri kita. Misalkan kayak kotoran, kan tidak melekat. Berarti ketika akan kita mengenai kotoran itu berarti kita najis. Itu yang belakang yang bosok ngantuk ya. Silakan berdiri dulu, boleh berdiri biar nggak ngantuk. Nggak apa-apa, silakan berdiri. Ayo berdiri dulu biar nggak ngantuk ya. Baik, silakan kalau sudah ngantuk baru boleh duduk lagi. Jadi kita lanjutkan, yaitu syarat yang kedua, yaitu suci badan, pakaian, tempat sholat dari najis. Syarat yang kedua itu adalah suci badannya, pakaiannya, sama tempat sholatnya. Paham? Yang pertama tadi apa? Oke. Yang kedua suci badan, pakaian atau baju, dan tempat sholat. Paham ya? Oke. Lanjut. Yang nomor 3 yaitu menutup aurat. Kalau kita berbicara aurat, beda laki-laki dengan perempuan. Oke. Aurat perempuan aja. Mana? Ketika sholat ya. Jadi ada pembagian. Aurat laki-laki itu di depan
yang bukan mahram, auratnya di setiap sholat, auratnya di depan perempuan, auratnya depan keluarganya, beda. Tapi sekarang kita bahas terkait dengan aurat ketika sholat, yaitu selain muka dan telapak. Paham? Jadi auratnya perempuan selain muka dan telapak tangan semua tutup. Ininya punggung tangan itu wajib ditutup. Kalau seperti ini sah nggak? Nggak. Kenapa nggak ditutup? Nah, makanya harus pakai ruku, mukena atau ruku. Kalau pakai jilbab boleh? Boleh nggak? Pakai gamis? Boleh. Yang penting ini tertutup sama muka. Makanya kalau pakai cadar nggak boleh karena tertutup ini. Auratnya di sini. Muka itu mana? Dari tempat tumbuhnya rambut sini sampai telinga sini, sampai tumbuhnya janu apa namanya? Ini jenggot. Nah ini namanya muka. Makanya kita sholat nggak boleh di sini rukunya, harus di sini. Ya, nggak boleh rukunya di sini. Misalnya gini, kayak Mbak Iris kan di sini. Ini nggak boleh, nggak sah. Karena ini bukan muka ini, tapi ataupun apa namanya janggut. Jadi sholat harus tutupan di sini sampai sini rukunya. Paham? Nah, oke. Tadi yang ketiga apa? Menutup aurat. Kalau laki-laki nggak usah dibahas. Kalau laki-laki itu diantara perut dan rukbah. Rukbah itu adalah lutut. Jadi kalau sholat nggak pakai baju sah nggak? Kalau laki-laki ya? Sah. Kenapa? Karena auratnya laki-laki itu di pusar sampai lutut. Tapi tidak sopan. Mau sekolah aja pakai baju yang lengkap, masa mau sholat cuma pakai ini. Tapi kalau kepepet, misalnya kita naik gunung ataupun kemana, itu kepepet, nggak apa-apa. Yang penting sholat, karena sholat itu hukumnya apa? Wajib. Paham belum? Oke. Yang keempat yaitu masuk waktu mengetahui masuknya sholat, mengetahui waktu masuknya sholat. Yang keempat, syarat yang keempat mengetahui masuknya waktu sholat. Kalau sekarang enak, ada azan. Kalau dulu nggak ada azan, maksudnya nggak ada speaker, sehingga kita tahu waktunya sholat. Apalagi sekarang ada nggak alarm sholat? Azan. Ya berarti HP-nya Islami. Kalau nggak ada alarm berarti nggak Islami HP-nya. Karena penanda sholat. Kalau kita nggak tahu penanda sholat, misalnya kita adzan apa? Asar, ternyata adzan zuhur, berarti nggak sah dan otomatis nggak boleh sholat. Belum? Yang kelima, yang terakhir, yaitu menghadap kiblat. Kiblat itu mana? Kulon. Biar apa betul? Berarti harus madhep kiblat. Wajib ya, karena sekarang ada masjid, ada kompas, ada penunjuk kiblat. Terus kalau nggak tahu kiblat gimana? Misalnya kita lupa atau kita nggak ada petunjuk sama sekali, boleh tidak menghadap kiblat, kan? Karena kalau tidak misalnya naik gunung, HP-nya hilang, nggak tahu kiblatnya kemana, nggak tahu ada suara azan, boleh nggak menghadap kiblat? Karena dharurat fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun sampai menghadap, situ ada Allah. Ya, kalau tidak tahu, tapi kalau tahu wajib menghadap kiblat. Tapi zaman sekarang nggak mungkin nggak tahu, makanya harus menghadap. Oke, tadi syaratnya ada berapa? Sholat? Adaan? 5. Yang pertama, bareng-bareng. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Oke, mungkin itu aja materi atau pelajaran pada kali ini, yaitu terkait dengan syarat dari sebelum kita tutup, kita review lagi secara kesimpulan inti dari pembelajaran kali ini. Tadi saya sebutkan syarat itu apa? Sebelum dilakukan suatu kegiatan. Jadi kalau syaratnya sholat dilakukan sebelum sholat ada berapa?
Ada 5. Yang terakhir apa? Menghadap kiblat. Oke. Mungkin cukup itu aja. Minggu depan kita bertemu lagi untuk mempelajari terkait rukun salat. Boleh dibuka di Google. Jadi sebelum kita masuk kelas itu sudah pada bekal. Ketika masuk kelas bertambah bekal. Mungkin sekian yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiqil wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.